Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nabila Mayumi Syaiful, saya sendiri, dan ada Naya Firanti, dan yang terakhir ada Nadia Syafa Kamila. Di sini kita akan membawakan materi dari mata kuliah kelas Sistem Informasi Manajemen. Nah, untuk pembahasan yang akan kita bawakan kali ini yang berjudul Mengelola Teknologi Informasi Enterprise dan Global. Nah, untuk subbabnya sama seperti judulnya. Yang pertama ada mengelola teknologi informasi enterprise dan yang kedua ada mengelola teknologi informasi global. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai mengelola teknologi informasi enterprise. Nah, teknologi informasi merupakan sumber daya bisnis penting yang harus dikelola dengan benar karena teknologi informasi memainkan peranan penting dalam memastikan keberhasilan atau memberikan kontribusi pada kegagalan usaha bisnis strategis perusahaan. Nah, pada gambar di samping ini merupakan salah satu pendekatan terkenal untuk mengelola teknologi informasi dalam perusahaan besar. Sumber daya bisnis penting yang harus dikelola dengan benar dalam memastikan keberhasilan atau yang memberi kontribusi pada kegagalan usaha bisnis strategis perusahaan. Nah, pendekatan manajerial ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, mengelola pengembangan dan implementasi bersama berbagai strategi bisnis atau teknologi informasi. Pendekatan ini dipimpin oleh CEO dan CIO pada perusahaan tersebut. Yang kedua, mengelola pengembangan dan implementasi aplikasi dan teknologi bisnis atau teknologi informasi. Pendekatan ini adalah tanggung jawab utama dari CIO dan CTO. Area manajemen TI ini melibatkan pengelolaan proses pengembangan sistem informasi dan implementasinya. Yang ketiga ada mengelola organisasi TI dan infrastruktur TI. Tanggung jawab ini ditunjukkan kepada CIO dan para manajer IT untuk mengelola pekerjaan pakar IT yang diatur ke dalam berbagai tim proyek serta subunit organisasi lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan bisnis dan TI. Proses perencanaan bisnis dan TI mengarah pada pengembangan model strategi dan bisnis untuk berbagai aplikasi, proses, produk, dan layanan baru. Baik CEO atau CIO perusahaan harus mengelola pengembangan strategi pelengkap dalam bisnis dan TI untuk memenuhi nilai pelanggan dan visi nilai bisnis. Nah, proses perencanaan bisnis dan TI memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama, pengembangan strategi, yaitu mengembangkan berbagai strategi bisnis yang mendukung visi bisnis perusahaan. Yang kedua, manajemen sumber daya, yaitu yang mengembangkan berbagai rencana strategi untuk mengelola atau melakukan outsourcing atas sumber daya TI perusahaan, termasuk personel, SI, hardware, software, data, dan sumber daya jaringan. Yang terakhir, arsitektur teknologi. Membuat pilihan TI strategis yang mencerminkan arsitektur teknologi informasi yang didesain untuk mendukung usaha bisnis atau TI perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mengelola TI. Nah, manajemen TI melibatkan pengelolaan berbagai aktivitas seperti analisis dan desain sistem, pembuatan prototipe, pemrograman aplikasi, manajemen proyek, jaminan kualitas, dan pemeliharaan sistem untuk semua proyek pengembangan bisnis atau TI yang besar. Mengelola pengembangan aplikasi membutuhkan berbagai aktivitas tim yang terdiri dari analisis sistem, pengembangan software, dan pakar SI lainnya yang bekerja dalam berbagai proyek pengembangan sistem informasi. Sehingga manajemen proyek adalah kunci tanggung jawab manajemen TI apabila menginginkan proyek bisnis atau TI diselesaikan tepat waktu dan dalam batas anggaran mereka. Mengelola teknologi informasi juga memiliki bagian untuk mengelola teknologi yang bersifat hardware, seperti penggunaan PC, router, server, intranet, dan internetnya. Fungsi lainnya adalah mengelola layanan pengguna dari teknologi informasi yang dikembangkan seperti membuka layanan customer service, client service, help, dan lain-lain. Nah, pembahasan kali ini adalah manajemen operasi SI.
Manajemen operasi berkaitan dengan penggunaan sumber daya hardware, software, jaringan, dan sumber daya manusia dalam perusahaan atau pusat data unit bisnis dari sebuah organisasi. Aktivitas operasional yang harus dikelola meliputi operasi sistem komputer, manajemen jaringan, pengendalian produksi, dan dukungan produksi. Sebagian besar aktivitas manajemen diotomatisasi melalui penggunaan paket software manajemen kinerja sistem komputer. Pemonitor kinerja sistem melakukan monitoring pemrosesan pekerjaan komputer, membantu mengembangkan jadwal terencana operasi komputer yang dapat mengoptimalkan kinerja sistem komputer serta menghasilkan statistik terinci untuk perencanaan dan pengendalian kapasitas komputer yang efektif. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen teknologi. Nah, manajemen dari teknologi yang berubah dengan cepat adalah hal penting untuk organisasi apapun. Perubahan dalam teknologi informasi seperti PC, jaringan klien atau server, dan intranet serta internet datang secara cepat dan diperkirakan akan berlanjut di masa yang akan datang. Semua teknologi informasi harus dikelola sebagai platform teknologi karena melakukan integrasi secara internal berfokus pada atau secara eksternal menghadapi berbagai aplikasi bisnis. Teknologi tersebut meliputi internet, intranet, dan berbagai e-commerce dan berbagai teknologi kerjasama serta software perusahaan terintegrasi untuk manajemen pelanggan, ERP, dan manajemen rantai pasokan. Manajemen teknologi merupakan tanggung jawab CTO atau Chief Technology Officer. Outsourcing dan outsourcing IT dan IS. Dalam proses pengelolaan teknologi informasi untuk bisnis, perusahaan dapat memilih melalui outsourcing atau offsourcing. Outsourcing memberikan pekerjaan teknologi informasi kepada pihak luar dan perusahaan fokus pada bisnis inti yang dijalankannya. Sedangkan outsourcing menggunakan sumber daya internal, bahkan mengembangkan sistem dalam pembangunan teknologi informasinya. Masing-masing pilihan ini memiliki keunggulan dan kelemahannya. Pada sistem outsourcing, pertimbangan yang digunakan adalah menghemat biaya untuk menghasilkan ROI yang lebih baik. Perusahaan fokus pada kompetensi inti yang menjadi bisnis perusahaan. Pada tingkat staffing, perusahaan tidak memerlukan sumber daya manusia khusus. Memperoleh akses terhadap sumber daya global di mana perusahaan memperoleh perusahaan dan sistem terbaik untuk pengembangan teknologi informasinya, serta menghemat waktu yang digunakan untuk masuk dalam pasar. Sedangkan pertimbangan dalam melakukan outsourcing adalah memberikan ruang yang lebih luas dan akses yang lebih besar terhadap proses bisnis. Perusahaan yang mengerti tentang proses bisnis, maka perusahaan yang mengerti tentang kebutuhan-kebutuhan dalam pembangunan teknologi informasinya. Kedua sistem dalam pengembangan teknologi informasi merupakan pilihan yang tepat dapat dipertimbangkan bagi organisasi atau perusahaan. Namun dengan perkembangan industri teknologi informasi, tren pengembangan teknologi informasi menggunakan sistem outsourcing. Kegagalan dalam pengelolaan teknologi informasi. Mengelola teknologi informasi bukanlah tugas yang mudah. Fungsi sistem informasi memiliki masalah kinerja dalam banyak organisasi. Manfaat yang dijanjikan dalam teknologi informasi belum muncul dalam banyak kasus perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh perusahaan memperlihatkan bahwa banyak perusahaan yang belum berhasil mengelola penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi tidak digunakan secara efektif oleh berbagai perusahaan yang menggunakan teknologi informasi terutama untuk mengkompresasikan proses bisnis tradisional dan bukannya untuk mengembangkan proses bisnis yang inovatif dengan melibatkan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya, serta pendukung keputusan yang dijalankan melalui web. Teknologi informasi tidak digunakan secara efisien oleh sistem informasi yang memberi waktu respons yang lama dan seringkali mati, atau pakar dan konsultan SI yang mengelola berbagai proyek pengembangan aplikasi yang tidak benar. Di sini ada mengelola teknologi informasi global.
Dimensi internasional telah menjadi bagian penting dalam mengelola perusahaan di ekonomi global yang saling berhubungan, dan pasar saat ini akan dipengaruhi oleh perkembangan bisnis internasional dan berhubungan dalam cara tertentu dengan berbagai orang, produk, atau jasa yang asalnya bukan dari negara asal. Ada manajemen teknologi informasi global. Semua aktivitas global harus disesuaikan untuk diperhitungkan tantangan budaya, politik, dan geoekonomi yang ada dalam masyarakat bisnis internasional. Mengembangkan strategi bisnis dan TI yang tepat untuk pasar global harus merupakan langkah awal dalam manajemen teknologi informasi global. Begitu hal tersebut dilakukan, pemakai akhir dan para manajer SI dapat berpindah ke pengembangan portofolio aplikasi bisnis yang diperlukan untuk mendukung strategi bisnis atau teknologi informasi. Selanjutnya ada tantangan budaya, politik, dan geoekonomi. Bisnis yang biasa tidak cukup bagus dalam operasi bisnis global. Hal yang sama juga untuk manajemen teknologi bisnis global. Terlalu banyak kenyataan budaya, politik, dan geoekonomi yang harus dihadapi agar dapat berhasil dalam pasar global. Tantangan politik terbesar adalah banyak negara yang memiliki peraturan yang meregulasi atau melarang transfer data lintas batas nasional, terutama informasi personal seperti catatan pribadi. Negara lainnya sangat keras mengenakan pajak atau melarang impor hardware dan software. Sedangkan yang lainnya memiliki materi lokal yang menspesifikasikan sejumlah bagian dari nilai produk harus ditambah di negara bersangkutan jika ingin dijual di negara tersebut. Tantangan geoekonomi dalam bisnis global dan teknologi informasi merujuk pada pengaruh geografi atas kenyataan ekonomi dalam aktivitas bisnis internasional. Jauhnya jarak fisik yang terlibat masih merupakan masalah utama. Bahkan era telekomunikasi, internet, dan perjalanan dengan pesawat jet. Tantangan budaya menghadapi bisnis global dan para manajer teknologi informasi memasukkan berbagai perbedaan dalam bahasa, ketertarikan budaya, agama, kebiasaan, perilaku sosial, dan filosofi politik. Tentu saja para manajer teknologi informasi global harus dilatih dan menajamkan pemahaman atas perbedaan budaya semacam ini sebelum mereka dikirim ke luar negeri atau dibawa ke negara asal perusahaan. Ada strategi global bisnis teknologi informasi. Banyak perusahaan yang bergeser menuju strategi lintas negara yang mengintegrasikan aktivitas bisnis global. Mereka melakukan kerjasama dekat dan saling ketergantungan antara anak perusahaan mereka di seluruh dunia dengan kantor pusat perusahaan. Bisnis bergeser menjauh dari strategi multinasional dengan anak perusahaan di luar negeri beroperasi secara mandiri. Strategi internasional dengan anak perusahaan mandiri tetap tergantung pada kantor pusat untuk berbagai proses, produk, dan ide baru, serta strategi global dengan operasi perusahaan di seluruh dunia dikelola secara intensif oleh kantor pusat. Materi selanjutnya adalah aplikasi global bisnis TI. Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh perusahaan global bergantung pada strategis bisnis dan TI serta keahlian dan pengalamannya dalam TI. Akan tetapi, aplikasi TI juga bergantung pada berbagai jenis pergerakan bisnis global, yaitu permintaan bisnis yang disebabkan oleh sifat industri dan persaingan atau tekanan lingkungan. Salah satu contohnya adalah perusahaan penerbangan atau jaringan hotel yang memiliki pelanggan global, yaitu pelanggan yang melakukan perjalanan di banyak tempat atau memiliki operasi global. Standar TI global. Standar TI global. Manajemen atas standar teknologi, juga disebut sebagai infrastruktur teknologi, adalah dimensi lain dari manajemen TI global, yaitu mengelola hardware, software, sumber daya data, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas komputasi yang mendukung operasi bisnis global. Manajemen dari standar TI global bukan hanya secara teknis rumit, tetapi juga memiliki
implikasi besar atas politik dan budaya. Mengelola jaringan komunikasi data internasional termasuk internet extranet dan jaringan lainnya adalah tantangan utama TI global. Berbagai isu akses data global. Isu-isu akses data global selama ini merupakan subjek kontroversi politik dan hambatan teknologi dalam operasi bisnis global selama bertahun-tahun, tetapi telah menjadi makin jelas bersama dengan pertumbuhan internet serta tekanan e-commerce. Contoh utama adalah isu tentang aliran data lintas negara, Transborder Data Flow (DTF) yang memungkinkan aliran data melintas batas internasional melalui jaringan telekomunikasi sistem informasi global. Banyak negara, terutama yang termasuk Uni Eropa, melihat TDF sebagai pelanggaran hukum privasi mereka karena dalam banyak kasus, data mengenai individu dipindahkan keluar dari negara tersebut tanpa penjagaan privasi yang jelas. Selanjutnya, perkembangan sistem global. Pada dasarnya terdapat konflik antara persyaratan sistem lokal dengan global, yang terdapat kesulitan dan menyepakati fitur sistem bersama seperti interface pemakaian yang multibahasa serta standar desain yang fleksibel. Semua usaha ini harus dilakukan dalam lingkungan yang menyebabkan keterlibatan dan kepemilikan dari sistem oleh para pemakai akhir lokal. Isu perkembangan sistem global lainnya yang penting berhubungan dengan standarisasi global tentang definisi data. Definisi data yang umum penting untuk berbagi data antar bagian dari bisnis internasional. Perbedaan dalam bahasa, budaya, dan standar teknologi dapat membuat standarisasi data global menjadi cukup sulit untuk dilakukan. Selanjutnya, strategi pengembangan sistem. Beberapa strategi dapat digunakan untuk mengatasi beberapa masalah pengembangan sistem yang timbul dalam TI global. Yang pertama itu mengubah aplikasi yang digunakan oleh kantor induk ke dalam aplikasi global. Yang kedua itu membuat tim pengembangan multinasional dengan orang-orang penting dari beberapa anak perusahaan untuk memastikan bahwa desain sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan situs lokal dan kantor pusat perusahaan. Yang ketiga, pengembangan paralel. Hal itu disebabkan karena bagian-bagian dari sistem ditugaskan ke anak perusahaan yang berbeda dan kantor induk untuk mengembangkan pada saat yang bersamaan. Yang keempat, pendekatan yang telah dipilih pengembangan utama adalah melakukan outsourcing kegiatan pengembangan ke dalam perusahaan pengembangan global atau luar negeri yang memiliki keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi bisnis atau TI global. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.